Hai guys, ketemu lagi bersama saya Desi. Di video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana dan apa sih ekonomi koperasi itu. Nah, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Nah, yang pertama, pengertian ekonomi yaitu ilmu sosial yang mempelajari segala aktivitas manusia di mana aktivitas tersebut berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi, baik terhadap barang maupun jasa. Nah, selanjutnya, pengertian dari koperasi. Koperasi yaitu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, pengertian koperasi yang formal tercantum di Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1. Nah, jenis koperasi yang pertama yaitu koperasi produsen, yang dimana beranggotakan para produsen. Nah, koperasi produsen ini berperan dalam pengadaan bahan baku input atau sarana produksi yang dapat menunjang ekonomi sehingga anggotanya bisa merasakan manfaat keberadaan koperasi, mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatan. Nah, yang kedua yaitu koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen ini melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Nah, peran dari koperasi konsumen ini yaitu mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggotanya meningkat. Nah, yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menyelenggarakan pelayanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Nah, peran dari koperasi simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggotanya menjadi lebih baik dan maju. Nah, yang keempat, koperasi pemasaran. Nah, koperasi pemasaran mempunyai fungsi untuk menampung produk, barang, atau jasa yang selanjutnya dapat dipasarkan kepada konsumen. Nah, yang kelima yaitu koperasi jasa. Nah, koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Nah, peran dalam koperasi jasa ini untuk membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dimana kegiatan usahanya berkecimpung di bidang investasi, pembiayaan, atau simpanan. Selanjutnya, struktur organisasi koperasi. Nah, di sini sudah terdapat bagan organisasi koperasi, yang dimana bagan organisasi koperasi ini menggambarkan susunan, isi, dan luas cakupan organisasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja, dan tanggung jawab yang jelas, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang diberlakukan saat ini, khususnya Bab 6 Pasal 21. Disebut bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, pengawas. Nah, selain itu, dijelaskan pula manajer koperasi sebagai pelengkap pengurus koperasi yang memiliki peran penting dalam membangun roda perusahaan koperasi. Selain itu, kita harus mengetahui apa sih itu rapat anggota. Nah, rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, jadi rapat anggota itu adalah bagan yang paling di atas dan bagan yang dapat berpengaruh dari perusahaan atau organisasi koperasi itu sendiri. Bagan pengurus. Nah, pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota
yang disertai dan diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik di bidang organisasi maupun usaha. Selanjutnya yaitu pengawas. Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus, yang dimana apabila ada terjadi sesuatu, maka pengawaslah yang menjadi badan yang merampungkan masalah tersebut dan menjadi salah satu badan yang sangat penting dalam perusahaan atau organisasi koperasi. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer pada dasarnya adalah orang yang ditunjuk dan diangkat oleh pengurus untuk memimpin perusahaan bidang ekonomi koperasi serta mengelolanya bersama dengan karyawan. Selanjutnya yaitu ada anggota. Nah, anggota ini dalam organisasi atau perusahaan koperasi merupakan badan yang memiliki hak penuh dalam sebuah perusahaan atau organisasi koperasi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita harus mempelajari syarat-syarat koperasi, yang dimana syarat koperasi yang pertama yaitu koperasi harus memiliki sejumlah anggota, yang dimana anggota koperasi berjumlah 20 orang atau lebih. Yang kedua yaitu koperasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga, koperasi harus memiliki pengurus. Yang keempat yaitu koperasi harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi. Nah, teman-teman, itu adalah semua syarat-syarat untuk mendirikan sebuah koperasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah ilmu kalian ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.